Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi hari ini saya mau mempresentasikan tentang apa sih makna harmoni keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cekidot. Jadi, keanekaragaman adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari di Indonesia. Seperti yang terlihat di gambar yang saya berikan, Indonesia memiliki berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, dan lain-lainnya yang membuat Indonesia menjadi negara yang kaya. Keragaman yang ada dapat dijadikan sebuah potensi atau tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Kekayaan tadi bisa menjadi sebuah potensi, karena apabila kita bisa menjadikannya sebagai sebuah kekayaan dan dapat kita manfaatkan sehingga negara bisa menjadi maju, serta wisatawan asing pun bisa berminat dan tertarik untuk mengunjungi Indonesia serta mempelajari budaya-budayanya. Sementara, keberagaman tadi juga bisa menjadi sebuah tantangan, karena apabila terjadi perbedaan dan lepas kendali sehingga muncul sifat kedaerahan yang sempit dan nantinya dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi, kita harus selalu waspada akan kemungkinan yang dapat terjadi untuk merusak persatuan yang sudah kita bangun agar tidak terpecah belah. Keberagaman tadi dapat menemukan berbagai konflik. Nah, bentuk-bentuk konfliknya sendiri ada dibagi menjadi yang pertama konflik berdasarkan tingkatannya, yaitu ada konflik ideologi di mana terjadi karena adanya perbedaan ideologi dalam suatu negara. Contohnya adalah konflik pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Sejarah ini merupakan salah satu sejarah yang kelam adalah konflik yang pernah terjadi di Indonesia. G30 SPKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibat konflik ini, ada 6 pejabat tinggi militer Indonesia dan beberapa tokoh lain yang dibunuh sebagai upaya kudeta oleh PKI. Yang kedua ada konflik politik, yaitu pertentangan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah atau memperoleh kekuasaan. Contohnya adalah konflik reformasi Mei 1998. Konflik politik besar ini pernah terjadi pada Mei 1998 yang melibatkan mahasiswa demonstran dengan pihak aparat. Nah, akibatnya banyak mahasiswa yang tewas terbunuh. Konflik ini kerap disebut sebagai tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi. Konflik ini berujung pada mundurnya Presiden Soeharto usai 32 tahun menjabat dan dimulainya era reformasi. Selanjutnya ada konflik yang dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama ada konflik antar suku. Contohnya yaitu konflik Sampit pada tahun 2001. Nah, konflik Sampit ini menjadi contoh konflik sosial yang terjadi dan terkenal pada tahun 2001. Konflik ini terjadi karena adanya perselisihan antara pendatang dari suku Madura dengan suku Dayak asli. Akibatnya terjadi pertumpahan darah yang tak bisa dihindarkan. Konflik ini pun memakan banyak korban jiwa. Selanjutnya ada konflik antar agama. Contohnya ada konflik Tolikara saat Idul Fitri pada tahun 2015. Konflik sosial di Tolikara ini terjadi pada tahun 2015 karena latar belakang agama. Konflik ini terjadi pada Hari Raya Idul Fitri yang berawal dari penyerangan oleh sekelompok orang kepada warga yang melakukan sholat Id. Aksi ini berlanjut pada pembakaran masjid dan bangunan di sekitarnya. Selanjutnya ada konflik antaras atau etnis pada tahun 1908, contohnya yaitu antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Di penghujung era Orde Baru terjadi kerusuhan yang menjadi konflik antara etnis di Indonesia, yaitu Tionghoa dengan pribumi. Hal ini awalnya dipicu oleh krisis moneter yang membuat banyak sektor di Indonesia runtuh. Namun, lambat laun kerusuhan menjadi semakin mengerikan hingga berujung pada konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Kerusuhan ini melebar dan menyebabkan banyak aset-aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar karena kemarahan. Selain menjarah dan membakar, banyak hal penting dari etnis Tionghoa. Mereka juga melakukan tindak kekerasan kepada para wanita dari etnis ini.
kasus pelecehan seksual banyak dilaporkan hingga kasus pembunuhan pun tak bisa dihindari. Yang terakhir ada konflik antar golongan. Contohnya yaitu konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah. Konflik ini sempat menjadi perhatian internasional. Konflik ini terjadi akibat banyak dari milisi GAM menginginkan lepas dari Indonesia. Sayangnya, pemerintah tak mau hingga adu kekuatan terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini akhirnya selesai setelah muncul sebuah kesepakatan yang salah satunya adalah membuat Aceh menjadi negara otonomi khusus. Selanjutnya ada gejala timbulnya konflik. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan atau tujuan antar kelompok. Yang kedua, ada norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik dalam suatu kemasyarakatan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat, ada sanksi yang diberikan terlalu lemah atau tidak tegas. Lalu ada tindakan anggota yang tidak sesuai dengan norma normal yang berlaku. Dan terakhir, terjadi proses disosiatif atau persaingan yang tidak sehat. Atau bisa juga dibilang dengan tindakan yang kontroversial atau bisa menimbulkan sebuah konflik. Selain itu, juga ada gejala yaitu munculnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme sendiri adalah sikap yang merasa bahwa suku mereka itu yang paling hebat daripada suku-suku yang lain. Selanjutnya juga ada stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Seperti anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebaliknya. Yang terakhir adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, serta hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis juga dapat menimbulkan berbagai masalah atau konflik. Selanjutnya ada penyebab adanya konflik. Yang pertama ada perbedaan antar individu, karena setiap individu pasti memiliki pendapat yang berbeda, sikap yang berbeda, sifat dalam mengutarakan sebuah pendapat atau melakukan sebuah sikap untuk saling menghargai pasti memiliki cara yang berbeda. Lalu ada benturan antar kepentingan, perubahan sosial yang terjadi secara cepat atau mendadak, dan perbedaan kebudayaan antara satu suku dengan satu suku yang lain. Akibat negatif dari terjadinya konflik, yaitu adanya perpecahan di masyarakat. Yang kedua ada kerugian harta dan benda. Nah, kerugian harta dan benda ini sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, taman, merupakan contoh nyata akibat konflik ini. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Selanjutnya ada kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial yang ada dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, persaudaraan, akan memudar bahkan hilang akibat konflik ini. Nilai-nilai ini dapat digantikan dengan rasa dendam, curiga, tidak percaya, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerja dengan kelompok lain, dan sebagainya. Perubahan kepribadian juga dapat terjadi akibat konflik ini. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik, seperti anak-anak korban konflik yang menjadi pemurung, takut melihat orang lain, menyimpan dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Upaya untuk menyelesaikan masalah atau suatu konflik. Nah, keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Apabila keragaman kebudayaan tersebut dikelola dengan baik dan tepat. Jika tidak dikelola dengan tepat, maka akan terjadi malapetaka yang akan melanda. Nah, untuk itu, upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama kita mulai dengan lingkungan sekolah, yaitu bisa berteman dengan semuanya, bisa bertoleransi dengan satu dengan lainnya. Yang kedua ada lingkungan pergaulan, yaitu bisa meningkatkan rasa toleransi kepada sesama teman maupun sesama orang lain yang berada dalam lingkungan pergaulan kita. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat.
Di lingkungan masyarakat sendiri, kita bisa melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, seperti bergotong royong, kerja bakti, dan juga tolong-menolong antar masyarakat. Selanjutnya ada lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan berpegang teguh pada Pancasila apabila kita akan menyelesaikan suatu masalah. Wah, sekarang ada suatu quotes nih. Budaya tidak pernah berakhir, selalu ada yang baru. Selalu ada bentuk kesenian yang baru, gerak tari, lagu, lukisan. Budaya adalah kisah tanpa akhir. Yaitu kata Maise Junardi Mansdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika saya ada salah kata. Bye-bye.